Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Syed Gerabani dengan NIM 13011990443. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar tahap pertama dari mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu clustering dengan menggunakan metode unsupervised learning. Pada tugas kali ini terdapat dataset yang berisi data pelanggan dari suatu dealer, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk memprediksi apakah pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak. Pada data ini terdapat sekitar 200 ribuan baris data dan juga 12 fitur. Di tugas ini saya akan melakukan clustering, yaitu mengelompokkan data menjadi beberapa cluster dengan menggunakan metode unsupervised learning. Yang pertama dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan, diantaranya ada Pandas, Matplotlib, NumPy, dan juga Seaborn. Selanjutnya adalah membaca file train-nya. Di sini saya menggunakan variable dataset train untuk assign pd.read_csv untuk membaca filenya. Selanjutnya saya drop kolom tertarik, karena pada clustering ini tidak dibutuhkan label, sehingga kolom tertarik di drop saja. Setelah itu saya print dataset train-nya, dan bisa dilihat isi dari data train-nya. Bisa dilihat di sini bahwa masih ada yang missing value, lalu rentang nilainya yang masih jauh. Lalu kita masuk ke tahap eksplorasi data. Di sini saya cek terlebih dahulu ukuran datanya, dan setelah dicek ternyata terdapat 285.831 baris data, serta terdapat 11 fitur, karena fitur tertarik tadi sudah di-drop. Selanjutnya, saya mengecek dulu apakah ada data yang duplikat atau tidak, dan setelah dicek ternyata tidak ada data yang duplikat. Setelah itu, saya cek lagi tipe data dari datasetnya, dan secara umum ada data kategorik dan juga ada data numerik. Setelah itu saya cek juga ada berapa data yang null. Setelah dicek ternyata masih banyak sekali data-data yang missing values. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengatasi missing value tersebut. Untuk data numerik, saya atasi dengan cara mengisi dengan min dari fiturnya masing-masing, dari data fiturnya masing-masing. Dan untuk data kategorikal, saya atasi dengan mengisi mode-nya dari masing-masing mode-nya. Setelah itu saya cek kembali datanya dan ternyata sudah tidak ada yang nol. Setelah itu saya mengubah data kategoriknya menjadi numerik. Yang pertama ada kolom jenis kelamin, di mana wanita adalah 0 dan pria adalah 1. Lalu untuk kendaraan rusak, yang tidak pernah rusak adalah 0 dan yang pernah rusak adalah 1. Dan untuk kategori umur kendaraan, untuk yang kurang dari 1 tahun adalah 0, 1-2 tahun adalah 1, dan lebih dari 2 tahun adalah 2. Setelah itu saya cek kembali dataset underscore train-nya, dan bisa dilihat di sini bahwa datanya sudah berubah. Tidak ada lagi data kategori. Setelah itu saya cek kembali dataset, tipe data datasetnya untuk memastikan saja, dan bisa dilihat di sini bahwa semuanya sudah bertipe numerik. Setelah itu saya melakukan normalisasi data karena dalam datanya masih rentang nilainya masih sangat jauh. Oleh karena itu saya lakukan normalisasi data agar rentang nilainya tidak jauh dengan menggunakan algoritma min-max. Setelah itu saya print kembali untuk memastikan datanya sudah berasal atau tidak, dan ternyata sudah. Bisa dilihat di sini bahwa datanya sudah 0,0 dan 1. Setelah itu saya ingin mengetahui korelasi dari masing-masing data, dari setiap data. Oleh karena itu saya print tabel korelasinya, dan juga saya melakukan visualisasi korelasi data tersebut dengan menggunakan heatmap. Selanjutnya masuk ke tahap pemodelan. Yang pertama kali dilakukan adalah memilih fitur mana yang akan di clustering. Di sini saya memilih fitur umur dan juga kode daerah. Dan saya assign dalam variabel model.
Selanjutnya, saya melihat dulu persebaran data dari fitur-fitur tersebut. Dan bisa lihat di sini bahwa persebaran datanya cukup baik, sangat padat. Selanjutnya, masuk ke tahap clustering. Yang pertama-tama dilakukan adalah menghitung jarak dengan menggunakan Euclidean distance, lalu masuk ke algoritma K-means. Nah, clustering ini bekerjanya, jadi misalkan ada centroidnya 3 gitu. Data-data yang paling dekat dengan centroidnya itu akan mengumpul dan akan menjadi cluster yang berbeda-beda. Pada kelas K-means ini ada fungsi init yang saya assign K sama dengan 5 dan max iterasinya sama dengan 100. Lalu akan dibuat array kosong untuk cluster dan juga array kosong untuk centroid. Lalu ada fungsi predict, yang mana nanti akan inisialisasi centroid. Lalu ada optimasi cluster, yang dimana nanti ada assign sampel ke centroid terdekat, lalu menghitung centroid baru dari cluster, memeriksa apakah centroid sudah berubah atau belum, lalu mengklasifikasikan sampel sebagai indeks clusternya masing-masing. Ada fungsi get cluster labels, yang mana akan membuat label untuk sampel berdasarkan assignment-nya. Lalu ada fungsi create clusters, di mana nanti akan dibuat cluster baru dengan assign sampel ke centroid terdekat. Ada juga fungsi closest centroid untuk menghitung jarak current sample ke setiap centroid. Dan juga fungsi get centroid untuk mengassign min value dari cluster ke centroid. Ada juga fungsi isConverge untuk menghitung jarak antara centroid lama dan centroid baru. Lalu masuk ke tahap eksperimen. Yang pertama kali dilakukan adalah convert datasetnya, data frame-nya ke array NumPy. Di sini saya assign dengan variable cluster. Untuk eksperimen yang pertama, saya mencoba K-nya 2, centroid-nya 2, dan setelah di-run, hasilnya adalah seperti ini, terdapat 2 cluster yang berbeda. Lalu untuk model 2, K-means centroid-nya saya ubah menjadi 3, dan hasilnya terdapat cluster yang berbeda-beda. Banyak 3 macam. Lalu model ketiga, K-nya saya ubah menjadi 4, dihasilkan 4 cluster yang berbeda-beda. Lalu untuk model 4, K-nya 5, dihasilkan 5 cluster yang berbeda-beda. Setelah itu dilakukan evaluasi dengan menggunakan elbow method. Tujuannya untuk mengetahui K mana yang paling baik, sehingga nanti proses clusternya akan lebih optimal. Di sini saya menggunakan elbow method distortion. Bisa dilihat di sini bahwa nilai yang paling baik adalah 3. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebelum melakukan clustering, dilakukan pengisian nilai terhadap data yang missing value dengan menggunakan min untuk data numerik dan mode untuk data kategorik. Data kategorik kemudian diubah menjadi data numerik, lalu setelahnya dilakukan normalisasi agar rentang nilai datasetnya sama. Kemudian dilakukan visualisasi korelasi untuk melihat nilai korelasi tiap fitur. Selanjutnya adalah memilih fitur yang akan di-clustering dan melihat persebaran datanya. Setelah itu dilakukan pengelompokan data menjadi beberapa kelompok atau clustering menggunakan algoritma K-means. Lalu dilakukan evaluasi menggunakan elbow method untuk mengetahui nilai K yang terbaik. Algoritma K-means merupakan algoritma yang cukup sederhana untuk melakukan clustering, namun memiliki waktu komputasi yang cukup lambat, serta memerlukan data numerik untuk mengolahnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.